Nyonya Vi usia 50 tahun mengeluh kaki kirinya tidak mampu untuk berjalan dan tangannya tidak bisa digerakkan karena kerap kali tremor dan tidak kuat mengangkat barang-barang berat. Kondisi sekujur badannya mengalami pembengkakan, merasa tidak nyaman karena tidak dapat melakukan aktivitas, dan merasa tidak berdaya dengan keadaannya sekarang. Dan keluarganya pun tidak memperbolehkannya untuk melakukan aktivitas. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Hana Mumtahanatul Hasanah, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Bandung, Prodi D3 Keperawatan Bogor. Sebelumnya Ibu namanya siapa dan biasanya dipanggil siapa? Nama saya Vina Sylvia, dipanggil Ibu Vina saja Mbak. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Ibu bagaimana tidurnya semalam? Apakah nyenyak atau ada gangguan? Perasaan saya baik Mbak, tapi saya masih kurang nyaman dengan kondisi saya yang sekarang. Semenjak saya sakit, saya jadi sering tidur Mbak. Baik Bu, tujuan saya di sini adalah untuk berdiskusi dengan Ibu tentang ketidakberdayaan dan kemampuan pemberdayaan untuk mengatasi masalah kesehatan Ibu. Untuk waktunya selama 20 menit, apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Ibu tempatnya mau di sini atau di ruangan yang lainnya? Di sini saja ya Mbak, saya nggak bisa ke ruang tamu. Kaki saya susah jalan. Maaf ya, rumah Ibu berantakan. Tidak apa-apa, senyamannya Ibu saja ya. Baik Bu, di sini kita mulai saja ya. Sebelumnya saya dengar katanya Ibu pernah mengalami kecelakaan dan ada kerusakan saraf sehingga Ibu hanya terbaring di tempat tidur. Ya Mbak, bisa lihat kondisi saya hanya terbaring di tempat tidur saja. Lalu bagaimana Ibu perasaannya setelah mengalami hal tersebut? Saya sedih gak bisa melakukan aktivitas seperti pas saya masih sehat Mbak. Apakah Ibu pada saat pertama kali mengalami hal ini Ibu merasa murung? Iya, saya murung, sampai tidak mau makan apapun Mbak. Ya gimana ya Mbak, saya shock berat karena gak bisa apa-apa. Saya juga merasa terlalu ngerepotin keluarga dan anak saya. Apakah saat ini Ibu tetap mengkonsumsi obat? Iya, masih Mbak, obat yang dikasih dokter. Apakah ada perubahan jika mengkonsumsi obat? Kalau menurut saya minum obat gak minum obat sama saja. Keadaan saya masih terus berbaring di tempat tidur saja Mbak. Apakah Ibu ada mengkonsumsi terapi herbal, menjaga pola makan yang sehat, dan olahraga? Kalau obat herbal mah ada ya Mbak, cuma dikasih daun buat di bagian kaki. Untuk pola makan, ia sering makan yang sehat seperti buah, sayur mayur Mbak. Nah, menurut Ibu, apakah baik jika pemikiran tentang pengobatan tidak akan sembuh? Minum obat dan tidak minum obat sama saja, dan keadaan pasrah yang Ibu rasakan terus-menerus mau Ibu alami sampai saat ini. Ya menurut saya mah sama aja, minum gak minum obat juga, ujung-ujungnya kalau waktunya mati mah tetap mati aja Mbak. Ya gimana ya, keadaan saya aja udah seperti ini terus, gimana saya gak merasa pasrah, tinggal nunggu waktu dipanggil Allah saja Mbak. Saya juga udah ikhlas Mbak. Menurut Ibu, sebaiknya apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan perasaan dan pemikiran tentang hal tersebut? Saya juga tidak tahu Mbak gimana, karena saya bingung sama kondisi saya, mau sampai kapan seperti ini terus-menerus. Apakah Ibu pernah memiliki perasaan tidak puas dengan apa yang Ibu miliki saat ini? Ya Mbak, saya masih merasa belum puas. Apa kira-kira alasan Ibu merasa tidak puas? Saya tidak puas dengan keadaan saya seperti sekarang ini Mbak. Saya sedih, saya mau sembuh lagi dan bisa melakukan aktivitas yang saya mau Mbak. Apa harapan terbesar Ibu dalam hidup ini? Harapan saya cuma satu, saya mau sembuh, bisa jalan lagi, sudah itu saja. Apa Ibu pernah beranggapan bahwa Ibu adalah orang yang paling tidak beruntung? Iya, pernah Mbak. Menurut Ibu, apa yang seharusnya dilakukan jika ada harapan dalam hidup yang belum dapat terwujud? Saya mau berusaha agar harapan hidup saya bisa terwujud. Saya lihat Ibu masih sangat mampu untuk dapat lepas dari perasaan dan pemikiran Ibu tentang hal itu. Coba Ibu lebih berpikir positif tentang diri Ibu sendiri ya. Iya Mbak, terima kasih ya sudah mau mendengarkan saya cerita.
Iya Bu, sama-sama. Bagus Bu, karena Ibu telah berani mengungkapkan perasaannya kepada saya. Ibu harus terus berpikir positif agar kesehatan Ibu juga membaik. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya dan tidak bisa ya Bu. Baik Ibu, sudah selesai terkait pembahasan mengenai ketidakberdayaan. Bagaimana perasaan setelah berbincang-bincang tadi? Saya jadi merasa tenang karena bisa bercerita ke Mbak mengenai keadaan saya. Ibu bisa sebutkan lagi hal yang membuat merasa tidak berdaya dan lemah saat ini. Iya, bisa Mbak. Saya tidak berdaya karena kaki kiri tidak mampu untuk berjalan dan tangannya tidak bisa digerakkan karena kerap kali tremor dan tidak kuat melakukan aktivitas. Iya, bagus sekali penjelasan Ibu. Sekarang coba Ibu latih secara kontrol rutin ke rumah sakit, serta jangan sampai lupa apalagi sampai tidak diminum obatnya ya Bu, karena obat itu untuk membantu Ibu supaya cepat sembuh kembali. Baik Bu, untuk diskusinya sudah selesai dan minggu depan saya akan datang lagi untuk membahas hal lain yang membuat Ibu merasa lemah. Apakah Ibu bersedia? Iya Mbak, bersedia. Untuk waktunya seperti tadi ya Bu, sekitar 20 menit. Untuk tempatnya apakah tidak keberatan jika di rumah Ibu lagi? Tidak Mbak, di rumah saya saja. Terima kasih ya Mbak sudah mau mendengarkan saya berbicara. Iya Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.